selagi prinsip atau keyakinan orang Bali menganggap pemimpin adalah raja, jangan harap Bali ini bisa menjadi lebih baik. Silakan di cross check program hibah yang kemarin dilempar ke daerah-daerah itu ada transparansinya nggak? Saya di Buleleng ya, saya lihat itu udah dapat hibah sekian miliar, puluhan miliar loh dapat feodal dulu. Jadi feodal ini memutuskan, artinya ini berada di dur, tutin gitu lah. Raja kah, pemimpin kah, atau siapa. Padahal sebenarnya di konsep agama Hindu kita itu mengenal bahwa pemimpin itu adalah pelayan. Yo. Engke sana anu ni tagline ni ora. Coba main job. Coba komen jawab. Wah, Nah mundur kan malu. Yo anu masih bahasa Indonesia kan pengguna Bali masih pengomong Bali masih ngajak salah satu ini keluar ke follow yo anu pernah mengikuti ya tapi saya follow orang yo. kan dia yang nge-notice wi. Yong, Adrian tuh misi orangnya undang ke podcast. Misi gede wak yo. Dunia nih kini biasa. Dunia ini biasa. Ya, apa dress code podcast? Ngadotnya wi mak, pangna Bali banget. Kamu Cina Bali. Karena belum sekolah Bali dia no. Nggak Bali ya? Nggak Bali. DNA Bleleng. Woi, Kota Petarung. Si Mandi. Kota pendidikan. Kota pendidikan. Bertarung ideologi ya. Benar aja. Asik. Benar aja. Bertarung ideologi ya. Siu kan ada anak Bali, anak muda Bali kayaknya wi. Bani, Besek kan badang notice. berani berspeak up Bener juga. di depan publik. Ini salah satu yang kena belajar ke Bandung Binyong. Saja wi, jadi benar kuliah umum nih. Sarang-sarang kuliah umum. Artinya kena merangsang anak-anak muda tuh bahwa jadi kok caranya gitu. Tadi ngomong kok gitu loh. Tapi Based dasar, on mutu data. dasar. Saya mengharap anak muda Bali seperti ini. Membaca. Bro. Supaya banyak nanti ada ruang-ruang perpustakaan, ruang-ruang buku gratis juga ya. Yang sing ngidang mang ruang buku gratis, gaya nang di media sosial itu sekarang link-link untuk membaca Artikel-artikel. Ya, Esai lah ya. Esai. Yang singkat-singkat. Yang memang, yang memantek dulu ya. Benar. Karena yang, saya tahu kok kalian tuh kalau baca buku kayak Moni itu kiap kalian kan. Maka ya esai lah dulu. Betul. Ya kan ya? Betul. Sepakat. Nah ya lu, ini bridging santai lu nih. Ada apa buku kan ini? Untuk referensi, wih. Pang semeton jejak pendapatnya nawang. Ini lo buku-buku yang wajib dibaca. Khususnya bagi anak muda Bali. Pang tawangnya sejarah Bali cara engken. Fenomena-fenomena di Bali itu apa aja. Karena banyak hal yang belum diketahui oleh generasi muda Bali. Ya, kalau itu saya percaya. Benar. Banyak hal yang perlu digali, iya. Ya kan sudah. Benar. Ya. Oh saya, itu mula gitu. Iya. Sebelum itu kan Begitu. tadi Adrian datang dari Denpasar ya. Gimana perjalanannya? Wih, seru nih. Jalannya bagus. Bagus ya? Ijen nih macelap. Jalan Jauh. bagus. habis itu. Ya, seperti kita gini lah. Menari. Mendaki. Mendaki. Seperti slogannya, Gianyar Gumi Seni. Iya, Gianyar Gumi Seni. Bagus. Habis itu lalu lintas lancar. Oh ya, mantap. Yan nak bog-bog tuh. Itu tidak patut dicontoh ya nih. Ini saya cosplay jadi pejabat publik ya, Pak. Oke. Oh iya. Iya. Demi bangsa dan negara gitu terus ya. Betul. Kalem ngomong nih. Benar ngomong. Ngomong kan. Ya. Faktanya. Tapi kalau jujurnya tadi ya macet gitu. Perlu saya sebut nama desa? Gianyar. Ya, Gianyar lah. Tentunya kenapa Wi tertarik berdua mengundang Dri ke sini? Karena Wi di chat manggil Dri ya. Adrian bingung Wi, apa dia orang ya Dri, Rian apa? Yan. Yan, oke, Yan. Kenapa kita tertarik mengundang Yan? Pertama, keberanian Yan untuk berspeak up di publik. Di era sekarang, ketika kita berspeak up itu ketika kita mau speak up, banyak ada tekanan, pressure, intimidasi, dan segala macam. Tapi Yan tetap konsisten. Semoga kedepannya tetap konsisten seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, kritis. Bukan saja mengangkat isu-isu politik, tapi tentang, ini juga tidak diangkat peran wanita Bali, budaya kita. Saja. Based on sastra yang memang kita punya. Makanya kita tertarik untuk mengajak dia diskusi. Benar. Kebetulan juga channel kita Jejak Pendapat, berangkatnya seni budaya. Seni itu bagian dari budaya, sastra itu juga bagian dari budaya. Kebersihan yang dia lagi angkat, sekarang lagi gencar-gencarnya itu. Bagian dari budaya juga menjaga kebersihan. Benar. Kan gitu, Saja. Itu yang ayo Yan. Ya karena kita terhalang lah dari kemarin kan, sekarang baru sempat waktunya. Sehat tapi ya?
Sehat. Udah minum kopi. Enggak ada yang nelpon-nelpon. Cuma minum kopi aja nak. Udah minum kopi. Kopi aja. Langsung kota oncang. Kalau putih ada apa? Oh, Air. Tempat jer. Kita yang nak di Gumi Seni podcast kan? Wah, harus misi gamelan. Harus misi gamelan. Siap. Ya, Yang teko Mai kan sebagai pejabat apa? Publik. Harus gambar. harus gamelan aja belakangnya udah roncanya. Ya, Yan, gua meter apa? Anggo kalong. Guys. Nggih, Kang Yang gemun tiang make gitu. Maksa buku. 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 Apa pesen ngomeli buku? Nah, Jijang. Aduh. Adi dah jok dah Yan Maya. Di pinggir jurang ada. Tapi teman sekali saya jujur pribadi tuh konten dari Balingge Ya. yang teman-teman tuh follow di sosial media tuh, banyak sekali mengedukasi aneh sing tawang tadi nih ngomong Bali deh. Ya, benar. Itu makanya Liu kadang-kadang ragu dicoba oleh siapa sih Adrian bahasnya gitu. Ada relate dengan keadaan sekarang nih, dan ada anak muda tuh pemikir seperti dia gitu. Ya ragu tuh nunu jejahnya, artinya Ya. jejah. Kita masih ada batasan Pada untuk batasan, ngomong. nah. Tapi dengan semangat Ardian tuh, ya patut dicontoh. Wis, apresiasi big respect Yan. Big sukses respect Yan masih muda, masih kuliah kan ya? masih kuliah. Di Udut ngambil prodi visit prodi ilmu komunikasi. Pantes dong ngomong. sosial politik. Nah, jadi rekam belajar Sekan. Sarang bisa. Kayaknya kalau metakon kita tentang pengelolaan media seperti apa, Ya, Siap. ya pengembangan developnya seperti apa nanti karena langsung ke berat ada di DJ sana. Jualan sekarang itu bukan tentang rasisme keamanan, persepsi publik, Dan narasi. narasi. Adi berat ada nih Jun. santai Santai lu Ya gini aja dulu biografi sedikit lah dulu ya. Yang ringan dulu ya. Biografi. Yang ringan dulu ya. Jangan tajam nak dulu. Siap. Siap ya? Ya, biografi dulu ya, sedikit ya teman-teman mungkin penasaran dengan Takon gitu pada sih. biografi dulu. Ya. Pokoknya sekarang durasi podcastnya jak 2 jam kalau namang gue jadi. Sekan. Siap. Ya, sedikit perkenalan biografi Wayan, perjalanan yang singkat. Sebelumnya Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, rayu. Semua teman-teman di Jajak Pendapat. Tiang Gede Adrian Maputra, sekarang mahasiswa di Universitas Udayana, jurusan Ilmu Komunikasi. Tiang asli Beleng, Asli Beleng. Tapi tinggal di Denpasar Barat. Menjadi anak Kodia. Wow. Menjadi anak Kodia, jadinya tahu perbandingan di daerah urban dan daerah rural atau pedesaan. Itu tahu seperti apa gitu. Dan sekarang kalau ditanya biografi, sekarang fokusnya nyusun skripsi, walaupun belum jadi. Karena kompleks sekali ini topik yang dia angkat. Apa? Tentang pola komunikasi perempuan Bali. Pola komunikasi perempuan. Oke, menarik. Karena Tiang sendiri juga berangkat dari keresahan. Ibu Tiang perempuan, adik Tiang perempuan, dan juga saudara-saudara Tiang kan banyak perempuan juga. Pacar perempuan ya? Belum punya nih. Adanya kan pacar harus perempuan ya? Ya. Aduh. Betul. Sekan lagi. Sekan. Keren sih yang kan. Keren. Oke. Berangkat dari keresahan, lanjut. Ya. Dan ya banyaklah keresahan. Kalau dulu sebenarnya Tiang kalau ditanya awal kok bisa Balingge ini berdiri, kenapa bisa buat Balingge gitu. Sebenarnya ini berangkat dari keresahan. Keresahan juga. Keresahan pribadi. Karena Tiang lihat di kampus itu kan kalau bersuara ada barrier atau batasan juga dari beberapa pihak. Tiang bersuara di STT ada mas ini ngebatasin gitu. Mortal di sisi, ada juga yang batasin gitu. Nah, Tiang lihat sekarang juga tren media sosialnya kan semakin meningkat. Ya. Jadi siapa yang bisa mengontrol media sosial atau narasi, maka dia yang akan menjadi pemenangnya. Pemenang sekaligus Penguasanya. Gitu. Makanya Tiang lihat, peluangnya gede saat ini di media sosial. Buatlah Tiang nama. Dulu Tiang bingung juga penamaannya. Apa deh ada ada Bali nih. Tapi sing cuman ada kata BALI-nya. Jadi ya biar ada unsur Bali, entah itu nge atau entah itu apa. Yang punya list nama dulu. Bali behind the scene, Balingge. Apa namanya? Banyak lah yang dulu punya nama. Akhirnya Tiang memutuskan Balingge gitu. Ada 3 pelafalan kan di sana. Balingge. Jadi lebih gampang diingat. Balingge. Jadi Balingge itu berangkat dari Tiang dulu sering ditanya
nak Bali nggih Gus. Eh. Nggih Bu, Nah. nggih Pak. Wah ini loh, kesana Bali nggih. Ternyata belum ada namanya. Buatlah tiang Bali nggih. Gitu. Oke. Dan untuk dari segi apa namanya visinya memang atau nama lainnya adalah Bali behind the scene. Artinya yang ingin mengangkat fakta-fakta yang ada di Bali. Fakta itu kan bisa positif dan bisa negatif. Negatif. Benar. Jadi banyak ternyata yang lihat, oh ternyata di Bali ini banyak fenomena sosial budaya, banyak fenomena politik, fenomena ekonomi yang belum orang berani untuk mengangkat. Mungkin mereka tahu tapi tidak berani berbicara. Tidak berani berbicara. Karena ada mungkin batasan-batasan yang, atau mungkin ketakutan-ketakutan lain yang menjadi penghalang bagi orang-orang. Ya. Mendian dia yang takut. Saya prinsipnya gini, Bli. Berani karena benar, bukan benar karena berani. Berani karena benar, bukan benar. berani. Karena berani. Berani. Beda soalnya tuh. Yang bo benar, benar agaknya. Saja. Yang raga pelih tapi raga merasa wanen, di jangka waktu ke depan tuh akan terbongkar, Akan terungkap ya. terungkap. Kesalahan itu ya. Salah. Itu dia. Entar dulu, masanya Ah. sesederhana itu aja sih slogan yang sampai berspeak up seperti ini, aware dengan lingkungan, aware tentang Bali, baik segala segmen, segala Masa keresahan sampai peduli gitu. oh sampai aware dan apa sih yang pemicu, pemantik dasarnya apa? Sebenarnya kan orangnya sering ikut diskusi, Bli. Ah. Diskusi-diskusi publik di kampus, di luar kampus sama organisasi-organisasi lain, NGO ada LSM. Nah, nih kedah dari sana yang lihat kok teman-teman ini bersuara tetapi segini-segini aja gitu loh. Artinya yang datang 10 orang aja yang tahu. Klok-klok tahu kan. Itu kan ada nawang. Jadinya kita nggak bisa menjaring sebuah komunitas atau kelompok yang lebih besar. Dan ternyata orang-orang Bali ini mungkin teman-teman tahu ya bahwa orang Bali ini masih cenderung satu patriarki, yang kedua feodal, khususnya Bali Selatan tuh feodal sekali. Kalau Bali Utara masih cenderung egaliter. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin egaliter tuh setara. Nggak memandang dia pejabat, nggak memandang dia sugih, nah engken selagi benah tetap kita dalam tanda kutip kritik gitu. Ya. Oke, Itu Bali dia Tengah, makanya. Bali Tengah. Kalau Bali Tengah ya udah mulai ngikutin Bali Selatan sekarang. Dulunya feodal. Selatan dia. Masih feodal. Masih feodal. Sekarang feodal, masih feodal. Oke. ya. Feodal. Itu yang membuat yang lihat karena ketakutan teman-teman juga bersuara kan yang sering nanya, Adi, Ci sing mani memunyi di publik, kok Ya. kamu nggak berani bersuara di publik? Ketakutannya adalah takut dibully. Takut dibully karena kan stigma orang Bali itu ketika ada orang mengkritisi itu pasti dicap, wah sing lah gaya lah moneng. Yang kedua, kalau goreng nggak ada hasil. Ada hasil. Ketiga, do nyamak gaya lebih. 4, pulas jemak gaya gede pecah gitu. Itu kata-kata yang paling sering saya dengar ketika saya ikut aksi demonstrasi. Ada bisa Yan? Apa tuh? Dokter Rambang badan yang ngurus. Badan ngurus. Nyanyi kal ganti. Ya, itu. Gubernur hidup. Gubernur hidup, nyanyi kal ganti. Kita jojo solusi ke gubernur. Ibu kan pasti waras. Bukan masalah nganti, waras malu deh naik. Waras personal ya Bali. Oke. Itulah yang buat makanya dari banyak keresahan yang sebenarnya klasifikasi Bli. Jadi untuk pengawalan dari awal tuh sebenarnya yang fokus satu pariwisata, Oke. yang kedua pendidikan, Ya. yang ketiga transportasi, yang keempat baru sosial budaya. Oh, awal-awal di Balingge. Awal di Bali. Dan itu yang bawa sampai sekarang sama teman-teman di Bali. Oke. Makanya dari keempat ini kok tidak ada yang mengawal secara serius, nggak ada yang fokus, Iya, juga nggak ada yang memang artinya kalau kita lihat sekarang pejabat-pejabat publik ya, dia itu hanya sekedar memposting, panganah yang ikut mengawal, biar kelihatan dia ikut membersamai. Kalau tiang di komunikasi mempelajari itu, Li, itu namanya teori satu agenda setting, yang kedua teori framing namanya. Li. Framing, yes. Jadi agenda setting ini artinya mereka ini udah direncanakan nih. Sekarang bahas isu lingkungan misalnya. Besoknya udah diganti lagi pengalihan isu. Itu kekuatan dari narasi media. Makanya tiang untuk pengawalan sampah yang sekarang ini terus tiang kawal nih masalah sampah nih, tiang teko ke TPS 3R, tiang ke desa-desa supaya tidak ada pengalihan isu. Makanya tiang sering banget komen, jangan sampai isu Arjen ini dialihkan dengan isu-isu receh, isu sound horek, isu apalah itu banyak. Su selingkuh. Nah, itu dia. Parah kalau parah. Paling ngalung nggak ditraksi.
Lo ngalah di reaksi ke lo. Kasar Itu- tuh habit nak tuh asal bahasana nih hot anune. Ya. Kamu aja, kamu. Nah ini juga nih orang Bali itu Surya Siyu. Orang Surya Siyu. Ini sudah sebenarnya udah banyak penelitiannya ya. Nah ini juga salah satu keresahan Tiang sampai Tiang buat Bali gitu. Ya. Tiang kan sering diskusi sama teman-teman Tiang di ilmu budaya. Beliau salah satunya ya. Salah satu di ilmu budaya. Udah. Ya ada antro, ada sastra Jawa kuno, ada sastra Bali. Dan teman-teman yang paling vokal di ilmu budaya UNUD itu adalah teman-teman antropologi dan teman-teman arkeologi. Karena mereka meneliti Li, secara sejarah historis, ternyata Bali itu dalam tanda kutip ya, ada bukunya nih, yang bukan Tiang yang bilang, Ya. Bali ini adalah konsep dari negara teater. Ya, udah lanjut. Negara teater ini artinya, dulu raja-raja Bali, tokoh-tokoh puri ataupun orang-orang terdahulu itu, Ya. semakin dia besar membuat ritual, Benar. maka dia akan semakin diagung-agungkan oleh masyarakatnya, Iya. oleh tamu-tamunya. Gitu. Jadi ini yang membuat konsep negara teater ini dalam artian nyanyi bisa ngai acara paling gede, maka dia akan diakui kekuasaannya. Makanya kalau dulu kan raja-raja tuh ketika ada pelebon, Hah? tumpang nih tegak-tegak, Iya. ngundang penanda-penanda dari luar negeri bahkan sampai India. Ya. Karena itu untuk bisa menunjukkan kekuasaannya dia. Itu namanya dalam bukunya ini, bukunya Negara Teater namanya. Ada bukunya kok, ada kajian ilmiah. Teman-teman bisa cek sendiri. Gitu kan baca. Sebentar. Seru. Sebelum selanjut dalam lagi Rian bercerita, tadi Yan sempat bilang bahwa Bali itu Surya Siyu. Berarti kan ini fenomena kan? Fenomena. Nanti keterkaitan dengan yang Yan bilang tadi bahwa dengan negara teater, apakah Yan sempat mengkaji bahwa itu adalah ada kaitan dengan hegemoni politik sejarah postkolonial atau gimana? Bali itu sampai di setup seperti itu. Kalau Ada. kita acu Ampura Dili, kalau kita acui ritual ke arah agama itu akan nanti kompleks itu, ya kan? Akan berbenturan dengan keyakinan dan ABCDE rasa, susah kita. Ya. Ini kita sudut pandangnya sosial politiknya. Apakah memang itu berhubungan di masa postkolonial apa pure lahirnya dari sistem monarki itu kerajaan dulu pada zaman dulu? Sebenarnya begini, Bli. Kalau pertanyaan Bli tentang orang Bali Surya Siyu, ini udah dari dulu. Yang mencetuskan jawabannya adalah pemimpin-pemimpin Bali terdahulu. Dari zaman kolonial, Bli. Kalau teman-teman tahu ya, kalau Bli mungkin tahu, ada dulu namanya kebijakan Belanda itu kebijakan Bali Sharing. Bali sharing. Bali Sharing. Jadi Bali Sharing ini ada dampak positif negatif, Bli. Ini adalah strategi politik Belanda untuk bisa menyibukkan orang Bali dengan adat, tradisi, dan budayanya. Oh. Positifnya, ini saya pelajari, Bli, karena menurut saya Ya. satu menarik, yang kedua masih bertahan sampai sekarang. Nanti dia yang jelaskan dampaknya sampai sekarang ya. Yes. Oke. Pertama, Let's go. dampak positif dari kebijakan Bali Sharing ini. Orang Bali sangat kuat dengan tradisi adat dan budayanya, termasuk konsep desa adat, konsep ngaben yang dulu belum ada kremasi ya. Sekarang sudah ada kremasi. Dulu masih sering nyamau brayo masih kuat. Ya. Belum ada bumbu-bumbu industri pariwisata dulu. Belum. Meskipun memang ini karena kaitannya dengan pariwisata. Hotel Ina Heritage yang ada di Puputan itu kan sudah berdiri sejak tahun 1927. Ya. Tetapi kenapa pariwisata Bali kalah dengan Singapura? Yang mana Singapura itu baru merdeka 1965. Ini keterkaitannya ke sana nanti, Bli. Karena ya kekeliruannya adalah di orang-orang Bali terdahulu. Karena kadang sibuk ya urusan adat nih, sampai lupa dengan urusan-urusan lain. Ini juga ada tulisan-tulisan dari para ahli terdahulu yang menyatakan bahwa kebijakan Bali Sharing ini semakin membuat orang Bali itu terbelenggu dengan konsep adat, tradisi, dan budaya. Makanya sampai sekarang orang Bali itu sibuk ekonomi, megai, sibuk ngurus adat, sibuk ngayah dan segala macam. Tanpa mereka sadari, ketika contoh ngaben nih, sesederhana ngaben. Orang Bali mana sih yang mau ngaben itu nggak ngundang Banjar? Padahal tingkatan niatnya itu kan ada 3, Nisto, Madya, Utama. Nistaning Nisto, Nistaning Madya, Nistaning Utama, dan selanjutnya. Tetapi, karena kebiasaan Bali Sharing ini bertahan sampai sekarang, Bli. Jadinya orang Bali itu gengsi untuk mengadakan ngaben sesuai dengan kemampuan ekonominya. Makanya jangan heran, ketika ada LPD di Bali itu, membuat kredit khusus Ngaben. ngaben, khusus Yatnyo. Yanyo, benar. Itu udah ada sekarang, Bli.
Yang tidak menyalahkan LPD-nya, tapi yang membuat itu adalah kebiasaan masyarakat Bali kita. Dari sudut pandang bisnis ada market kan ya gitu. Ada Pak. Ada Pak. Itu positifnya. Positifnya kebudayaan Bali masih terjaga dan terawat sampai sekarang. Wait, ya. sebelum ke sejauh sana, wait. Soalnya Yan berbicara dari ranah sejarah nih. Ya. Karena banyak hal transisi terjadi di masa kolonial. Ya kan? Betul. Sebelum masa postkolonial itu Bali itu keemasannya banyak sekali. Ya. Karena apa? SDM-nya, spiritnya memang bagus-bagus dulu. Nah, belum ada pariwisata. Kalau dibilang tidak maju, ciptaan teknologi ada saat itu. Ya. Ada, meskipun tidak melalui mesin dan segala macam, ada. Sains juga sudah berkembang. Cuman, tadi yang bilang bahwa Bali sharing, itu artinya itu Bali yang memberaya, yang artinya Bali sharing itu yang disetup oleh Belanda itu? Bukan. Bali sharing ini tulisannya bukan SHARING, tapi SEERING. Sharing. Oh, sharing. Beda nih, Bali sharing. Konsepnya ini adalah konsep menyibukkan orang Bali untuk bisa sibuk dengan urusan adat dan budaya, agar Belanda itu bisa mengontrol Mengontrol. tokoh-tokoh raja-raja terdahulu Untuk mendapatkan kekuasaan dan Dan juga sumber-sumber yang diinginkan. ya sumber daya khususnya. Yang Ya. diinginkan. Ya, ini juga keterkaitannya Bali. Dampak positif dampak dari kebijakan Bali sharing ini. Oh. Dulu itu kan raja-raja Bali, khususnya Raja Buleleng. Ini ada sejarahnya, silakan dicek. Kalau mau diperdebatkan silakan. Dulu raja-raja Buleleng itu lebih memilih untuk memperjualbelikan budak, memperjualbelikan orang Balinya sendiri keluar daripada memilih membangun pelabuhan Buleleng. Wait, human trafficking? Betul. Betul. Ini ada Apa cuy? ada penelitiannya. Ini juga keterkaitan dengan kebijakan Bali sharing. Nah, tokoh yang sebenarnya gini, tokoh yang menawarkan Bali itu awalnya ingin dijadikan sebagai pelabuhan Singapura di Singaraja nih. Ya. Thomas Stanford Raffles. Oke. Jadi beliau ini kan orang Inggris ya. Ya. Dia menawarkan Raja Buleleng, mau nggak buat pelabuhan di Buleleng, bisa jadi daerah sentris, soalnya kan strategis banget nih Ya, Bali ini. banget. Nusantara tengah-tengah, strategis banget gitu. Katulistiwa lagi kan. Yes. Harusnya kalau misalnya itu mau, itu akan menjadi perputaran ekonomi yang sangat signifikan. Oke. Meskipun memang ada campur tangan kolonial dan segala macam, tetapi jadinya itu hampir sama akan menjadi seperti Singapura. Tetapi karena ditolak oleh Raja Buleleng pada saat itu dan lebih memilih untuk memperjualbelikan budak, jadinya ya sampai sekarang. Makanya jangan heran ketika banyak orang Buleleng itu lebih memilih menjadi pekerja daripada menjadi pengusaha. Nggak boleh pidan gitu, Li. Wow. Ini ada kajian ilmiah, silakan dicek teman-teman. Oh. Literasinya jelas ya, based on data ya. Cari aja nanti kebijakan Bali sharing dan juga dilema atau polemik pembangunan pelabuhan Buleleng dengan Thomas Stanford Raffles, Inggris. Gitu. Ada nih kajian ilmiah. Literasi. Gitu. Makanya karena yang suka baca juga. Iya, makanya jadi, benar. ternyata gini pindah. Tapi perlu diingat sama teman-teman semua, yang membuat sejarah ini kan pemenang. Betul. Makanya harus perlu banyak referensi. Yes. Kalau untuk kajian Bali sharing ini juga banyak kajian kok. Silakan dikomparasi, dibanding-bandingkan. Ya nanti Cari- konklusinya biarkan mereka yang mencari Ya. berdasarkan literasinya Ya. kan. Jangan maca judul highlight scroll, jangan gitulah. Ya. Harus dibaca utuh nih biar Harus dibaca. apalagi sejarah, Bro. Betul. Itu sangat-sangat kompleks sekali itu. kompleks sekali. Kompleks sejarah. Nah, tadi kan dampak positif nih. Ya. Sekarang dampak negatif nih. Ya. Dampak negatif dari kebijakan Bali sharing ini. Beli nyadar nggak? Sekarang itu orang Bali itu sampai ada yang rela berutang hanya untuk berakyatnya, Bli. Kan konsep sederhana yatnya dilaksanakan dengan tulus, ikhlas. Tetapi ketika selesai yatnya, banyak orang Bali itu yang mengeluh, Bli. Saya udah survei nih di Bali, saya survei di followersnya, ngeluh nggak kalian ketika selesai melaksanakan yatnya? Ternyata itu ribuan orang isi pollingnya itu ngeluh, Bli. Alasannya karena satu, ya menyilih pes nih. Ya. Yatnya beragak nih. Cara nih uliang pes nih kan lah. Gini beban ekonomi jadinya. Makanya jangan salahkan ketika baru-baru ini ramai kok ada salah satu pejabat publik yang memposting orang Bali itu dikejar debt collector. Dikejar pinjol. Karena ulian beriatnya. Salah satu pejabat publik. Mereka ngepost dan ini udah viral di TikTok dan Instagram. Dikejar-kejar. Dan ampura ya, ini saya bukan Bali sentris, tetapi yang menjadi debt collectornya adalah orang luar Bali. Ya, paham. Itu
Ini yang menjadi sebuah fenomena yang sebenarnya harus diluruskan. Dan sayangnya, peran lembaga agama di Bali ini yang seharusnya meluruskan hal seperti ini itu tidak ada. Makanya saya sering banget mengkritik, boleh nggak sebut lembaga ya? Boleh. Saya sering mengkritik PHDI, saya sering mengkritik MDA. Kemana sih mereka ini yang seharusnya memberikan pencerahan-pencerahan? Ya. Saya kenal kok orang-orang PHDI, saya tahu orang-orang siapa aja. Tetapi ketika saya ingin bertemu, bisa ada respon. Ya udah saya bersuara di media sosial. Oh, udah audiensi bersama nyoba audiensi Tapi ya. secara personal. Personal ya? Kalau formal nggak. Itu terjadi karena minimnya pengetahuan sih kan. Dari individu-individu masyarakat Bali kita sampai nyilih, sampai mengesampingkan esensinya itu adalah tulus ikhlas. Terlepas dari orang yang mampu sah-sah kan ya? Beda kemampuannya. Ya. Sah-sah kan tuh. Tapi sekarang ukur kurasi dari seluruh masyarakat Bali berapa sih yang mampu? Ya. Itu karena apa sih penyebabnya? Karena minim pengetahuan atau memang gengsinya orang Bali itu tinggi atau gimana? Ini jawabannya ada di buku ini, Bli. Saya sempat baca. Jadi Abang literasi cilek saya cek. ini langsung nih. Ini nih. Cara buku deh dok, Bang. Swadharma dari Nak Bali ini membahas tentang pergeseran konsep bebanjaran di Bali. Pergeseran konsep bebanjaran. di Bali. Artinya, ya nada nak sugih di Banjar, pasti dominan Ampura ya, yang ekonominya kelas menengah ke bawah. Pasti ya kalmilu aja ekonomi yang dalam tanda kutip menengah ke atas. Karena rasa lek, rasa gengsi raga nak Bali raga tuh belum bisa dihilangkan nih. Serius. Tanya aja para ahli-ahli akademisi yang sudah meneliti hal ini. Jawabannya kemungkinan besar pasti akan sama. Karena gengsi itu loh. Ini ada, nah ini di halaman ya, mungkin teman-teman mau baca. Di halaman 161 di buku Swadharma dari Nak Bali ada membahas konsep bebanjaran. Ya. Saya baca sampai habis bukunya ini, jadi saya ingat Ya. kajian-kajiannya bahwa konsep bebanjaran kita di Bali itu sudah mulai bergeser karena satu pengaruh besar dari pariwisata. Pengaruh besar dari Pengaruh pariwisata. Besar di Nusa. Pengaruh besar dari pariwisata. Transformasi bukan transformasi, tsunami informasi ya? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Kebiasaan dari Kebiasaan. pariwisata. Kalau dibilang kebiasaan, belum nggak semua soalnya melaksanakan. Makanya kita Iya. sebutnya fenomena. Fenomena. Oke. Makanya kalau ditanya apa yang menyebabkan semuanya sampai ikut Yes. ikutan segala macam, karena satu orang anak-anak Nak Bali ya, kita sebutnya Nak Bali. Nak Bali ini kan konteksnya Hindu Bali. Mereka ini cenderung mengikuti teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Lah, yo kalau sing ngundangnya mau di Banjar, padahal sebenarnya konsep bebanjaran itu tadi kok sing ngundang Banjar. Mungkin raga ngelah, Ya. sing harusnya dia konsumsi segede-gede cara jani itu loh. Jajar raga ngidang beli, jajar genang wah. Tetapi perlu juga kesadaran dari sesama kerama Banjarnya. Dua arahnya nih, dua arah. arah di pangsing nyanan kerama apa dane ane ngelak Melagai. karyo Merasa tertekan. banyak nih menyesuaikan dengan kemampuan ekonominya, tapi ada orte di sisi uling kerama Banjar nih. Itu yang menyebabkan kebiasaan itu sekarang semakin apa ya, kita sebutnya semakin mengakar rumput gitu loh. Menjadi sebuah tradisi seolah-olah jadinya ya. Bisa Menjadi bilang sebagai gitu kan? sebuah kebiasaan. Kebiasaan ya? Dinormalisasi. Iya, dinormalisasi. Benar. Makanya ini saya sering banget, sampai saya sering buat konten-konten ada yang ada Dharma Wacana yang Ya. ada yang ada tokoh-tokoh ahli agama. Kalau tokoh-tokoh ahli agama yang saya salut sampai sekarang berani bersuara itu salah satunya Pak Manggases. Wow. Oh. Pak Manggases, karena saya ngikutin juga konten-konten beliau. Pak Manggases, selain itu juga kalau dulu kan ada Dia apa Pedando. namanya? Ide Pedando. Ida Penanda, Gede Wade Empu Gunung. Acananda. Beliau kan masih hidup. masih Ida Penanda Wade Gunung. Hidup terlepas ya. Ya. Yang beliau-beliau ini kan dulu masih, tetapi sekarang ini saya lihat kok semakin berkurang. Makanya saya lihat kan sekarang banyak, bukan banyak sih, beberapa pedanda tuh mulai live di TikTok nih. Tetapi ampura banget Niki, itu seolah-olah merendahkan martabat dari pedanda. Saya tidak perlu sebut pedandanya siapa, tapi teman-teman Ya, fakta. karena begini Bli, pedanda ini itu ngemis gift gitu loh. Ampura ya, maksudnya jangan nonton juga pedanda ini, anggo headset dan segala macam. Kalau dia live untuk menyebarkan ilmu keagamaan, oke. Tetapi sampai dia komen jangan lupa gift dan segala macam, kan artinya adik ini pedanda ragona. Turun deh dia martabat. Ya, tidak bisa nyinggih anggo dari. Betul. ya. Itu yang sangat disayangkan sekali loh. Makanya Tiang sama teman-teman yang sering Tiang ajak diskusi, ketika ada
apa namanya beliau ini lewat di FVP skip gitu. Bukannya Karena- kita tidak menghargai. Sedikit ditambahkannya ya. Ampura nih teman-teman, bukannya yang nuagang bintang tamu, enggak. Ini bagus nih. Mumpung kita sudah cerita, Wi pun nggak setuju dengan hal itu. Dan live, Ya. jangan pernah live. Dan nyupir kan Wi lihat pasti setuju karena sudah lepas harus dari Ya. hal seperti itu kan. Pedano tuh nyingih yang genah. Kemudian yang kedua, harus ada pertanyaan mereka jawab. Artinya harus ada undangan dulu. Itu kan kesadaran masyarakat yang harus dimulai untuk membuat Darmo Cano yang Yan maksud. Betul. Baru, jangan di hal-hal yang memang tempatnya itu istilahnya tidak suci ataupun gimana, di pura itu sangat layak. Betul. Ya kan? Karena ketika beliau mau bahas itu ada wenten pekaraan. Pekaran. Betul. Setuju Yan? Bisa nggak setuju dengan hal itu? Itu dah makanya kalau tiang di UNUD kan masih rutin deh. Jadi teman-teman di forum apa namanya mahasiswa Hindu di UNUD EPMAD setiap Saraswati malam Saraswati pasti buat Darmo Cano undang dah ahli-ahli agama akademisi. Tapi yang janing gitu cuy, sing kita melihat le penontonnya. Ada gitu. Kan dianggap kaya kan jauh cepet nih nggak Sina gini jadi dong. Ya. Oh. Gini juga beli. Gimana tuh menyikapi untuk menarik daya, nah misalkan ya nih membuat Darmo Cano untuk meningkatkan minat itu biar mau datang menghadiri Darmo Cano mendengarkan itu gimana? Pasti kan ada strategi Ya. lagi dong. Gini kalau dari teman-teman EPMAD UNUD nih yang tiang lihat cara mereka itu adalah satu pasti buat konten. Yang kedua tokoh yang diundang ini minimal dalam tanda kutip ada yang kenal. Oh. Nama lah, ada nama lah. Ada Gitu. nama. Kan sekarang itu reputasi penting banget dia. Ya. Reputasi penting banget. Jadinya orang-orang yang suka dengan apa namanya beliau pasti akan datang juga gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya ada pertanyaan, mudah Darmo Cano sing kampis, sing kang hasil. Sebenarnya begini. Darmo Cano ini kan konsepnya ngayah dia. Ngayah. Iya. Kalau misalnya ada patokan rate card nih secara profesional misalnya, kalau mau undang saya kasih patok harga sekian. Ini kalau undang gitu. Karena akan dibebani biaya jadinya dari orang yang undang. Kalau misalnya ya bong ayah, nah udah aja ada awal istilahnya sesari istilahnya. Baru orang tuh mau dan berani mengundang. Gitu. Di samping itu juga, nah ini juga kadang yang lihat di komen-komen kan ada yang ngasih masukan, beli kalau mengundang Darmo Cano pasti ada beban biaya di sana dan segala macam. Nah mungkin ini juga jadi pertimbangan subton semuanya untuk mengundang apa namanya ahli-ahli ya narasumber. Oke. Itu dia penyebabnya. Oke, itu salah satu dari sudut pandang masyarakat mau mengundangnya ya. Tapi dari segi kesadaran masyarakatnya itu rasa menipis deh kayaknya mendengarkan Darmo Cano seperti Wi bilang tadi. Sangat kurang. Bahkan dia kan beberapa kali ikut Darmo Cano di Jakarta lah nih ada. Bedi aja nih. Ya kan? Bedi aja. Peminatnya. Yang paling banyak kalau tiang lihat dari peserta pasti dominan orang-orang tua. Anak muda nih bedi. Lebihan yang milih malam mingguan tuh ketimbang balik ninggalin Darmo Cano nih. Darmo Cano kan piodalan itu kan seharusnya gitu istilahnya. Per 6 bulan. Per 6 Ya. bulan Saraswati itu kan bagus Betul. tuh. Adaan kan Saraswati penurunan ilmu kan. Ya. Ajan. Tapi kan ada Pak Mali nih. Saraswati senadi melajah. Saraswati senadi ngebit buku. Nah, itu juga. Bendi normalisasi seperti itu. Makanya Takon yang dasar jawabnya mulai gitu. nggak mulai gitu. Bantah no buku das itu. Ini Tadi kan cuma kan pelajar mana nak izin nih. Padahal sebenarnya, nah ini juga konsep nak mulai keto nih. Ini saya sampaikan langsung ya ke teman-teman berjak pendapat. Ya. Pemikiran nak mulai keto itu memadamkan pola pikir kritis Iya, orang-orang muda Bali. sepakat. Sajano benar. Saya benar. pun kadang seperti itu sama teman-teman. Dan mentakon, Adiraga harus mecaru, Adiraga harus membantan saiban. Sesederhana itu aja, dia mentakon gitu, nak mulai keto. Hal-hal seperti ini yang membuat orang-orang muda Bali itu malas jadi bertanya gitu. Makanya anak muda Bali sekarang kan dominan ngikut-ngikut aja. Melancaran ngikut, vlog dan segala macam. Padahal yang saya ngerti nih. Itu sering terjadi. Benar. Sering terjadi. Bli. Apakah itu ada korelasi dan apa namanya ya? Keputusan linier dengan Bali sharing yang di setup tuh. Satu sisi kan kontradiktif jadinya kan? Paradok yang seperti sering Ian bilang. Di setup untuk fokus sejak tradisi adat. Tapi saya nawangi sih nih. Apakah itu linier dengan yang sebut berkali-kali tadi itu Bali sharing dari post kolonial? Kalau linear, itu linear deh. Linear. Nak mulai keto ini adalah dampak ke depannya jadi. Dampak dari apa namanya Bali sharing yang terdahulu dulu
Dan dampak masa depannya ya anak muda keto ini. Makanya cenderung orang-orang tua kita di Bali tuh malas menjelaskan. Iya. Karena sibuk, unggul sibuk. Sibuk. Turun Jadi temurun. hampir setiap minggu ada rainan kan di Bali kan. Ya. Setiap minggu ada rainan menjajah tanah segala macam. Berulang ya. Berulang jadinya pertanyaan-pertanyaan yang harusnya mereka bertanya, Adi bisa gitu? Adi gitu ya harusnya menjadi pertanyaan-pertanyaan orang muda Bali loh. Tapi udah dipatahkan nih dengan anak muda gitu, jadinya malas bertanya. Gitu. Syukur-syukur sekarang teman-teman khususnya teman-teman kampus ya, yang lihat di beberapa kampus tuh sudah mulai mematahkan lagi nih stigma-stigma anak muda gitu. Jadi mereka sudah mulai mencari tahu sendiri di kajian ilmiah, di buku-buku gitu. Mereka inisiatif lah. Padahal referensinya ada kan? Referensinya banyak sekali beli. Ahli-ahli kita, akademisi-akademisi di Bali tuh singkuang. Saya ragu dua beli di Bali tuh. Jelas. Banyak profesor-profesor tuh ahli agama ada. Sosial budaya ada. Adat ada, apalagi Prof Windio tuh. Ya. Hukum adat Bali. Nah, ini ntar jelaskan ya. Patriarki ini penting banget. Nah, ini ahli ini banyak banget sebenarnya ada. Sekarang tergantung niat masyarakat Bali. Nyak sing mencari tahu. Nyak sing belajar gitu. Iya. Pasti nanti akan dipatahkan. Wah, sing perlu agak duak-duak melajah. Pasti kalau ngaligai, pasti kalau ngalipis gitu. Ujung-ujungnya pasti ke ekonomi. Iya. Padahal kalau kita lihat secara relevansi di jangka ke depannya beli ya, semakin kita itu berisi, semakin kita itu berkompetensi ya, itu akan menjadi nilai tambah Tentu. atau daya tawar ketika kita masuk ke dunia kerja. Iya. Itu Tentu. Ya, itu sebenarnya. setuju. Tapi sayangnya ya kan orang-orang sekarang kan udah masuk ke SMK kan langsung gair. Jujur saya SMK nih. Saya SMK Protelan beda. Tapi Covid beralih ke ilmu komunikasi. Kenapa? Karena dulu kan yang lihat potensi di pariwisata ini gede. Gede banget. wajan. Yang training dulu 1 tahun di Hotel Ramada Bali Sunset Road. Di housekeeping dan front office 6 bulan. Front office 6 bulan, housekeeping 6 bulan. Tinggal yang bisnya gede. Pindahan front office dari bellboy kan. Hah? Pas high season sehari itu tipping nago bisa 1 juta sehari. Tahun berapa tuh? Tahun 2019. Puncak dari pariwisata kita di Bali. Iya. Ya, Cid ya. Iya benar. Puncak. Makanya setelah Covid mati pariwisata beralih latihan. Semua kayak COVID tuh membuat orang tuh ada yang lah pemikiran memutar otak dan kan membalik badan semua. Iya kan? Aku COVID loh. Gitu. Cik tapi masih resign kan? Iya, resign. Pada saat itu kan pasti pemikir Cik kan, pasti jangka panjang pikir Cik. Iya, makanya ibu asalnya harus tambah nih deh. Makanya gitu. Dulu 10 tahun saya di pariwisata. Wih, mantap. Betul kok pes itu. Di bagian apa lu? Bar resto. Asik. Mantap. Di kopi tuh sengidang Ah. bangkit onyang tiarap tuh. Ya. Balik badan di sana. Oh, ternyata di sini gitu. Tekor dan nih gitu istilah. Iya, Nah, iya, montok iya. lah. Ya. Artinya kita harus tambah Betul. daya gini. Daya tawar kita ya harus ditambahin. Benar loh. Dan ini juga yang kasih masukan ke teman-teman. Sekarang itu ada yang namanya konsep agile management. Agile management. Agile management ini artinya teman-teman itu semeton nih ya khususnya harus siap beradaptasi. Misalnya nih, jangan terlalu bergantung kepada sektor pariwisata. Saya sering banget menyuarakan bisa nggak Bali ini jadi pulau babi ya? Artinya pulau babi ini adalah pulau yang orang-orangnya itu bisa menjadi eksportir babi, bukan importir. Ya. Bali di Bali kan ngidang raga Bubu setiap babi. 6 bulan tuh menjual babi gitu loh. Iya. Di samping itu memang babi ini kan legal di Bali, Legal. keperluan adat. Kenapa tidak dijadikan produksi ya? Betul. Kenapa dijadikan target pasar ya? Niket Itu maksudnya, no? Iya, Niket yang heran. Ya buktinya gini lagi ya, ampura lagi. Celeng Bali kan langka. Iya lagi. Hmm. Sekarang harga bibit babi kan naik, Bli. Dulu 2 bulan lalu apa 4 bulan lalu ya, itu masih 1,2 Bli. Sekarang udah naik sekitar 1,5 sampai 1,6. Kalian sampai bibit celeng anu ke ono. Kaji ke ono. Pakan tuh mesti tawangi tuh. Tabel. Hebat loh. Adrian Bali 1. Tetap seperti ini dulu Adrian. Saya harap kita kekritisan dia itu terjaga. Iya. Ampura nih, yang kritik sekarang, yang pribadi, secara gini. Pangseng di kampus kan kepalkan tangan kiri, kan ada istilah gitu. Iya. Masih jadi mahasiswa paling kiri yo. Oh. Setelah menjadi pejabat, atau masa gitu, Sering terjadi. Kiri-kiri.
Kira-kira Gini. Oh gitu. Ya pura sedikit ini mengingatkan, Siap. mengingatkan. Ting, ting, ting. Saya sangat butuh teman seperti Adian. Siapa tahu nanti kan ini menjadi jejak digital dia ke depan sama beli. Ya. Catatan. Benar. Itu tadi kan harapan yang Bali itu pangsing dari pariwisata, Gian. Benar. Nah, dari dunia peternakan lah, pertanian. Karena agraris kan kita. Ya. Seperti Biangci bilang, padi di Tabanan bawa impor ke Jepang, dikirim ke Jepang. Yang di daerah Batu Karu Jatiluwih itu. Beras merah banyak kan? Iya kan, banyak. Bibit yang Berarti itu tidak ada concern kalau yang berbicara di ranah itu sudah sampai observasi kan, mengkaji, mencari tahu. Itu tidak menjadi pandangan khusus kita di Bali. Tidak ya? Kalau dibilang tidak, belum deh. Oh, belum. Belum. Ya? Sebenarnya begini, sekarang kan ini kita berbicara program gubernur yang menjabat ya. Ah. Bukan berarti saya pro kepada mereka enggak, tapi karena saya mempelajari program-program mereka, kan visinya nangun Satkertiro ke Ke Bali. Bali. ya. Bapak Gubernur Bali kita sekarang ini dan wakilnya itu punya program namanya Ekonomi Kerti Bali. Ekonomi kerti Ekonomi Bali. Kerti Bali. Jadi ada pariwisata di sana, Hah? ada pertanian, kelautan perikanan, peternakan, Peternakan. dan juga ada industri teknologi. Khusus untuk peternakan ini belum bisa kita fokus beli. Karena begini beli, kondisinya sekarang itu masyarakatnya ya kita menilai dari masyarakatnya dulu. Orang-orang sekarang tuh gengsi nak ngubuh celeng, ngubuh siap tuh beli. Padahal uangnya itu gede beli. Uangnya itu gede. Setiap 6 bulan sekali itu pasti ada kan akal napa celeng. Oh pasti lo galongan. Konen benak beleleng pagerosi nak beleleng Iya. Benar. Benar. Konen apa sih sangi? Konen apa sih sangi? Konen otonan. Otonan? Oh. Konen Party? Iya. Sebenarnya peluangnya gede beli. Oh. Tiang kan tahu ya beberapa pengusaha ternak nih. Ternyata peluangnya gede. Tetapi resource ataupun sumber daya orang-orang yang mau terjun ke sana, orang baru yang mau terjun ke sana, itu masih minim. Satu, terkendala relasi. Yang kedua, terkendala modal. Yang ketiga, terkendala lahan, khususnya Denpasar, Bali Selatan Ya. Itu yang membuat masyarakat kita tuh enggan untuk masuk ke sektor peternakan. Itu untuk peternakannya. Makanya kenapa saya ingin banget Bali ini menjadi pulau babi atau pulau peternakan segala macam. Itu untuk peternakan. Dan ini ya yang belum mendengar aksi konkret dari pemerintah kita ya. Seharusnya hadir di sana kan? Seharusnya hadir. Nah. Tapi konotasi pemerintah yang saya maksud ini bukan cuma gubernur dan wakil gubernur ya, tapi dinas peternakan, Pemkot, Pemkap, itu yang seharusnya punya otonomi gitu loh, khususnya desa adat. Desa adat dan juga perbekal. Kan mereka punya abdes dan segala macam. Iya, Dia iya, ada iya. bumdes sekarang. Oh, emang ada? Apa? Ada BUMDes. Emang BUMDes ada? ada. Ada. Aneh. Itu seharusnya beli, makanya yang mungkin gitu. Susah sekali karena kita bertiga tidak akan bisa melawan orang-orang yang segitu ramainya beli. Makanya tiang sering diskusi sama teman-teman, yang dot ngai perbaikan harus keroyokan regone. Yes. Nggak bisa saya sendiri bersuara, nggak bisa beli liong, beli kacut, nggak bisa bertiga aja. Ya dot ngai perbaikan, raga harus keroyokan aja pokoknya. Jangan mulai dot sekan ngai perbaikan. Nah, ini raga guyup Kolektif yuk. kolektif, buat gerakan kolektif gitu loh. Itu seharusnya baru bisa membuat perbaikan. Kalau mungkin dari segi yang Spian bilang kedinasan, undang diskusi kita. Iya. Ya, benar. Banyak anak-anak kampus yang memiliki ide-ide cemerlang untuk Banyak, diajak kerjasama berkolaborasi. Banyak. Sebenarnya tokoh-tokoh muda yang kritis di Bali itu ya banyak banget, Bli. Tapi wadah mereka nggak dapat. Betul, wadah mereka nggak ada. Yang kedua, mereka dibatasi dengan ketakutan. Yang Ian bilang tadi. Ya, intimidasi dan segala macam. Itu yang dapat. Kalau yang pribadi dapat. Sering di komentar sih. Gak di telepon? Telepon ada ya, banyak ya. Dicari? Dicari belum. Paling ada nggak bakso gitu kan? Apa beri? Hah? Apa beri? Saya. Apa bakso? Bakso babi. Kalau di telepon nih, Tiang kurang tahu ya. Tiang tuh paling anti mengangkat telepon yang Tidak tahu. tidak dikenal. Bahkan pernah sehari beli sampai pandasor ke telepon. Pinjol toh bro, saya sering dapat gitu. Oh ya? Pinjol toh. Wih, ngawur tuh. Kemarin kan data kita bocor. Iya lagi. Di Unur kan sempat data mahasiswa bocor. Iya. Itu di Waduh, telepon. itu dah. Setelah itu Kacut juga pernah sering pasti. Saya karena kan di iPhone tuh bisa langsung gini kan auto cancel kan. Ya, ya. Panggilan itu bisa auto ditolak. Tapi mungkin beda urusan. Oh iya benar. Nah, saya nggak pernah angkat telepon Oh, jauh. oke. Karena untuk mengantisipasi hal itu.
Ya kalau di kolom komentar fake account. Banyak. Sok tahu lu maling hijau nak cerik nih. Ya, artinya kan orang-orang ini masih menilai kompetensi seseorang itu dari usia. Dari usia. Ya. Kenapa ya ada pemikiran seperti itu? Emang raga nak cenik sudah di nawang lebih kan? Nah, oyana malu nawang lebih kan? Ya nawang lebih kan udah pada cermunyin Adrian Tuni itu. Ya benar udah sih man. Karena itu ada sistem feodal dulu. Jadi feodal ini memutuskan, artinya dia berada di dur tutin gitu loh. Raja kah, pemimpin kah, atau siapa. Padahal sebenarnya di konsep agama Hindu kita itu mengenal bahwa pemimpin itu adalah pelayan. Yes, Astabrata kan. Betul. Seharusnya seperti itu. Tetapi, ini silakan teman-teman bantah ya. Saya mengeluarkan statement ini. Selagi prinsip atau keyakinan orang Bali menganggap pemimpin adalah raja, jangan harap Bali ini bisa menjadi lebih baik. Silakan dibantah. Silakan di kolom komentar. Kalau bisa ada yang bisa membantah silakan. Saya ulang lagi, selagi orang Bali ini menganggap pemimpin itu adalah raja, jangan harap Bali bisa menjadi lebih baik. Karena konsep pemimpin sejati kita di agama Hindu itu adalah pelayan masyarakat gitu. Makanya cara Jani, ada pemimpin ngebang, boleh sebut nih? Boleh. Ngebang hibah segala macam, ko sanggah-sanggah dadio ke puro deso kayangan tiga, jak sambut bagaikan dewa gitu loh, manusia setengah dewa, bangga karpet merah. Sosiastu tuh aji, ngira mereka melinggi. Terus itu, nah kalau itu dianggap memudahkan apa namanya? Ini kan memudahkan kenen rago ya? Perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi ataupun memudahkan meringankan tanggung jawab rago tuh mungkin. Ini dah kekeliruan ya, Bli. Kalau misalnya, ini kan kebiasaan ya. Ini kebiasaan hibah ini baru muncul di 2010 ke atas. Sebelumnya belum ada hibah-hibah yang terlalu besar. Kalau hibah-hibah yang masih kecil ada, tapi yang hibah sampai miliaran segala macam ke daerah-daerah itu belum ada. Baru pertama kali seperti ini. Inilah yang menyebabkan kenapa masyarakat kita ini seolah-olah bergantung kepada pemimpinnya. Padahal seharusnya begini, ini logika sederhana banget sebenarnya. Nak ragong lah sanggah dadio, ragong lah pura kawitan pedalaman. Mudah nak len bang masuk, mudah nak len bang kita bergantung kepada orang lain gitu loh. Jadinya kan ini politik balas budi, Bli. Oke, ragong ngomong ibah nih. Ya. 11 ragong kayaknya nah. Itu politik balas budi jadinya. Karena ini belum terbentuk kebiasaan masyarakat kita. Di samping itu juga saya heran dengan beberapa oknum-oknum adat ini ya, yang mereka itu seolah-olah menjadi raja-raja kecil di desa adat nih. Meskipun nggak semua, tetapi sudah terbongkar kan itu yang di Tabanan itu. Sudah terbongkar kan. Ini desa adat nih dalam tanda kutip menjadi raja-raja kecil. Makanya saya heran ketika pucuk pemimpin daerah kita mengeluarkan program, kok nggak dijalankan? Ternyata ini penghambatnya. Apa itu? Ini oknum-oknum raja-raja kecil ini. Bisa dicek kok, Bli. Bisa dicek. Ini kan contoh udah keluar di Tabanan ini udah keluar. Keluar. Berarti kalau ibah tuh bisa dimanipulatif enggak? Itu jawabannya udah ketebak sih. Ya kan kita orang awam, siapa tahu kan. Iya, kita nggak tahu soalnya itu dia. Kalau cara gue liong lah ini, ibah ini. Iya kan? Logika sederhananya begini, Bli. Pemimpin itu kan representasi dari masyarakat. Pemimpin kan ngidang korupsi, masyarakat apa lagi? Gitu. Cuman memang belum kedetek aja. Tapi kenapa seolah-olah cara munyin kacut maro tuh alasan yang sering saya dengar juga aja pang inganan kramo. Kan kadang itu menjadi doktrin asik itu loh menurut gue. Benar kan? Kan? Jadi gini. Long Purawong. Konsep yadnya tulus ikhlas kan bergeser. Betul. Nah itu deh yang saya katakan transformasi budaya. Dari dulu sampai sekarang itu dah pokoknya yang bergantung jak pis ya. Makanya sekarang ini pemimpin ibaratnya begini. Pemimpin itu mematahkan kaki masyarakatnya tetapi ngasih tongkat masyarakat. Artinya begini. Ini dalam nih. Oke, keren lanjut. Nah, bertawa masyarakatnya susah. Ben banget bantuan-bantuan hibah seperti ini jadinya masyarakat tuh akan terus ketergantungan, Bli. Manja jadinya, Bli. Padahal sebenarnya yen mula masyarakatnya sekan-sekan disiplin, sekan-sekan guyup, sekan-sekan memegang teguh penyamabrayan nih. Bisa kok nih swadaya. Harusnya bisa swadaya. Tetapi nggak bisa 1-2 orang aja, harus konyang gitu, harus ada pengertian nih. Kesadaran dan kepedulian juga.
Jadi tapi bawa pemimpinnya ngantongin hibah, kebiasaan lah jadinya sampai sekarang. Ditangkap oleh raja-raja kecil. Iya lagi. Itu dia beli. Mengatasnamakan kita. Dan sekarang kan coba silakan di cross check program hibah yang kemarin dilempar ke daerah-daerah itu ada transparansinya nggak? Saya di Buleleng ya, saya lihat itu udah dapat hibah sekian miliar, puluhan miliar loh dapat hibah. Saya sering ngeritik Bupati Buleleng nih. Nggak cuma tahun ini aja, 10 tahun yang lalu pun jalan Buleleng tuh benyalatik beli. Sing mau benin sampai saya kesel. Waktu saya pulang kampung saya viralin tuh. Sudah nonton videonya nonton. Paro benin kan. Kene, saya masa harus Viral no ja. Iya, viral lo. Asa harus ngantos viral. Tapi kalau itu di manajemen dan diorganisir untuk kepentingan politik, ada kemungkinan ke sana nggak? Dipelihara itu. Tentu ada. Tetapi masalahnya hal-hal seperti itu yang membuat trust issue masyarakat, sentimen pribadi masyarakat kepada pemerintah itu semakin meninggi. Oke. Makanya Padahal indikator salah satunya ini juga gitu ya. betul. Jadinya masyarakat itu cenderung apatis beli. Masyarakat Ya. Beli tahu nggak jumlah angka golput ini kita ke politik ya dia. Ya. Jumlah It's okay. angka golput di Bali itu beli hampir 1 juta suara setiap 5 tahun sekali beli. Silakan dicek. Saya ada datanya. Saya udah ngecek juga di data KPU ini terpublish juga kok, silakan dicek. Sekitar 800.000 atau 900.000. Intinya hampir menyentuh 1 juta. Kan sedangkan pemilih kita di Bali cuma 4,2 juta apa 4,3 juta. Jadinya kan 1 juta suaranya hilang gitu loh. Yang Hilang harusnya- apa ke mana? Artinya tidak digunakan untuk bisa membuat perbaikan. Makanya jangan heran ketika orang-orang ini aja, koloni-koloni ini aja yang menjadi pemimpin di Bali gitu loh. Oke. Ya, Tapi ketika mau pilih, maro meruduk masyarakat, wah jangan milih tuh, udah tuh pilih bin gitu. Itu tuh yang menjadi apa ya? Menjadi absurd dalam kutip. Apa ya? berarti bisa ambigu benar-benar. Ambro Niki, berarti bisa kita bicarakan dari akar di desa adat nih Yan. Betul. Nah tuh meledak akarnya beli. Kalau kita berbicara, dianggap dah rumusan masalahnya. Nah, Rumusan masalahnya berarti kita bisa bicarakan dari desa adat. Akarnya di sana. Karena kita di Bali itu kan base-nya desa adat. Biasa ada. Ya kan? Betul. Berarti konklusinya kayaknya Cip. Milik kalian adat harus hati-hati masih. 100%. Yang ngidang yang di desa adat, yang kelmaju dari kalian adat atau desa adat ngai CV. Undang Ya, forum sih terbuka, sebenarnya. tanya Ya, jawab sih sama masyarakat sebenarnya. atau Ya, sih undang tim penguji. Harusnya seperti itu. pasti Cang mimpin Liong udah ngisi dini gumi pasti gitu ya. Itu dah yang disebut dengan raja-raja kecil di desa adat. Dan ini bukan cuman obrolan di kita aja, tapi udah banyak kok obrolan-obrolan seperti ini bahwa desa adat tuh seolah-olah menjadi raja-raja kecil. Padahal pemimpin daerah, kabupaten ataupun kota udah mengatakan desa adat saya tapi ketika disogok dengan dana, menjalankan ini yang menjadi kebiasaan gitu loh. Jangan salahkan masyarakatnya. Orang pemimpinnya sendiri kok yang membuat hal itu terjadi dan hal itu menjadi akar rumput sampai sekarang. Gitu. Tapi ada suatu daerah yang memang mandiri. Yang kayaknya tahu ya, yang dekat di sini, yang tahu kan? Daerah yang memang urusan yang kemau lewat itu, yang memang pintar ngelola asetnya. Pintar ngelola aset sampai itu berkembang desa adatnya. Ya. Kalau menurut Wi pribadi kecamatannya, menurut Yan tuh setuju nggak desa adat itu seperti itu? Mengelola aset sendiri. Karena gini Yan, sempat kan kita tadi Yan bilang konsep desa adat. Sepengetahuan Wi sejarah desa adat itu kan dibuat sebelum masuknya Majapahit nih. Pembagian tanah pekarangan desa yang nanti yang munculnya konsep ajaran Hindu Siwa Buddha. Itu kan dibuat oleh Empu Kuturan. Itu kan base-nya sosial ekonomi. Ya kan? Kita dikasih lahan gratis oleh raja, cuma-cuma untuk tempat tinggal, dibuatkan perayangan, nanti dikasih labo untuk keberlangsungan hidup dan pertanggungjawaban perayangan di Sangah dan Kayangan 3. Itu kan sudah bentuk konsep sosial ekonomi. Sekarang itu lihat desa yang melihat seperti itu kok mengelola asetnya dengan sangat profesional dan bagus sampai pengembangan loh. Ya. Membeli aset-aset di samping-samping. Yang setuju nggak desa adat itu seharusnya seperti itu? Kalau dibilang setuju, tentu setuju. Apalagi sekarang kan desa itu kan punya otonomi, punya kewenangan untuk mengelola daerah. Setuju. Bener. Sekarang balik lagi, bendesa atau perbekalnya mau guyup nggak? Kan di Bali itu ada desa dinas dan desa adat. Ya. Perbekal bendesa itu kadang-kadang di beberapa daerah itu punya kepentingan politik pribadi. Ini yang menyebabkan mereka ini nggak bisa menyatu gitu loh. Ya. Kalau desa yang beli kasih tahu itu kan, ya nyak guyup. Artinya mereka tuh udah percaya dengan pemimpinnya, dengan desa, masyarakatnya khususnya.
Jadi kan punya kewenangan jadinya desanya untuk mengelola, apalagi pengelolaannya bagus. Bagus Kan banget. demen dari masyarakat. Bagus banget. Itu yang harusnya ditiru. Dan orang-orang di dalamnya setahu Rago di tempat itu orang-orang memang berpendidikan terutama Yoi. nawang sistem, Betul. nawang gini makanya tidak tersentuh ya. Untuk kemakmuran masyarakat tuh B, Integritasnya juga. integritas. Dan juga gini, sekarang kan di sana dapat yang mau kuliah sampai S1 dapat beasiswa. Di sana. Yes. Ya. Dan akan membuat sekolah desa adatnya standar internasional. Berarti kan programnya Gubernur Bali yang sekarang kan satu keluarga, satu sarjana. Yes. Mungkin Ya. selaras dengan itu ya. Ya, linear. Bagus kan? Bagus. Ya kan? Kalau kita benar mengartikan desa adat itu seperti itu. Betul. Apalagi aset itu boleh pidana ke bango. Dom-doman uli Ya. pada saat dulu kan nomadan kita kan. Iya, iya. Pukuturan itu sudah mulai berdua pangseng nomadan masyarakatnya buatkan konsep. Benar. Hierarki Maslow itu petawangin pukuturnya karena ekonomi lah dasarnya. Banget tanah niangon bulan-bulan ujangnya sepatutnya pangidang hidup. Biarin bisa hidup ya. Karena ini dah beli. Sekarang itu tergantung pemimpinnya dan tergantung masyarakatnya. Tuh kan intinya beli. Yang bawa pemimpin nih Kayaknya cara visioner. Tetapi dengan catatan begini, saya tidak mengatakan bahwa semua generasi baby boomers itu buruk enggak. Oh, enggak. Dan saya enggak. Nah, Tetapi ya. untuk sekarang, di era sekarang ya kita ngomongnya di era sekarang, perlu pemimpin-pemimpin muda, serius. Karena pemimpin-pemimpin muda itu yang bisa memikirkan secara visioner gitu. Yang bisa istilahnya menganalisa, oh sekarang tuh perlunya seperti ini. Desa tuh perlunya kayak ini. Masyarakat tuh harus ajak tuh ada yang sengidang dengan cara gaya komunikasi. Saya bawa sampah ke rumahmu, kamu mau nggak? Nah, Iya, nggak bisa ya. nggak bisa. Harus ada pendekatan-pendekatan lain. Contoh, kalau anak-anak muda sekarang kan mau mereka bergerak dengan tren. Dengan tren. Berarti kan harus ada role model. Betul, harus ada role model. Dan role modelnya sebisa mungkin dari pemimpin desa mereka dulu. Oke, Itu dia, Bli. itu nice ya. Ya, Hal kecil lah Itu dulu. penting, ya, bottom up berarti ya. Bottom up benar. Bottom Betul, up berarti ya. Baru bisa kita pelan-pelan. Jadi jangan kita ngomong jangan sampai masyarakat tuh ngomong jauh-jauh. Wih, desa itu ngidang, adi desa raga sing Ngidang. Boleh malu pemimpin desa awak banyak doang pesing, banyak merakyat pesing gitu. Terkadang saya lihat di beberapa desa itu perbekal dan juga bendesanya itu cenderung gini ya, otoriter beli. Nggak mau dia mendengarkan aspirasi masyarakat gitu loh. Yes. Mau merasa raga aneh, ririh gitu loh. Ririh mau merasa dua domen agak takon masyarakat ben buang waktu. Padahal sebenarnya demokrasi ini paling penting. Meskipun memang akan terjadi konflik, tetapi dari konflik itu yang menghasilkan mekanisme solusi. Gitu. Itu sederhana banget sebenarnya, Bli. Tapi nggak semua Mau melakukan itu kan? Gitu. Dianggap kita berbeda atau dianggap pemberontak kan? Betul. Padahal sebenarnya di era sekarang, Bli ya, ketika ada orang yang berbeda, itu sebenarnya bagus banget. Bagus. Iya. Karena dari sana kita bisa menilai, oh, janganlah pemikiran Kenny. Mungkin dampaknya nah. Coba kita diskusikan bareng-bareng. Jangan mengira bahwa iya seneman ya berbeda cara gue, ya seneman cara gue secara personal. Enggak. No. Itu keliru sebenarnya. No. Itu keliru. Makanya yang heran kenapa sekarang di Bali itu orang-orang tuanya ya masih melanggengkan sistem-sistem yang feodal, sistem-sistem yang otoriter gitu loh. Itu yang susah. Padahal anak-anak mudanya sekarang di Bali tuh santai gitu ya, egaliter gitu loh. Itu dia. Makanya kewah nih. Tapi tetap tahu etika kan anak-anak muda kan. Ya ketemu orang yang memang harus dihormati jelas. tetap Betul. dihormati. Betul. Tapi kalau disuruh kayak feodal itu kayaknya anak muda sekarang ya apa sih gitu loh. Ya. Malah menjauhi jadi Menjauhi. urusan-urusan organisasi adat dan sejenisnya. Ya, setuju Raga. Kayak yang hal seperti itu kayak kita cenderung ya menjauhi hal-hal seperti itu dari ini. Kegiatan adat, apa yang Kamu dampaknya dari ini ya? Dampaknya. Paling mentok-mentok Yowana Rago nih paling mentok-mentok di STT kan jadi beli. Benar. Kalau nane bercita-cita dari kalian adat kan hampir saya nggak ada sana beli. Iya, buat apa gitu orang sekarang kan? Udah Rago kalian adat. Tapi generasi sekarang kan banyak juga yang dipegang kan? Ya, untuk suara anak muda kan. Kan gitu. Ya kan? Tetapi jarang yang mau berat dari awal tuh. Oh Rago ada di ketua STT, Rago kalau Lah program maju di gini. kalian adat. Oh, Jarang. ya. Benar. Paling mentok di STT kan. Ya. Karena bos satu sibuk menggawe. Tuh paksa bensing. Paksa benar. Udah di
di beberapa Banjar kan gitu yang lihat jangan di apa namanya kalau di Denpasar lu ikut kegiatan ke Sango ya, yang lihat juga diskusi sama teman-teman di STT di Denpasar. Cinya ada di ketua STT asing lah, gue wan sibuk menggain itu alasan mereka utamanya ekonomi. Iya. Kesibukan berbeda. Yang ketiga mak gaya lebih tuyuh kan mah. Yes. Sing pasti nan man jaminan pes, do pun yen man pes paling medumnya. Ya. Di bawah apa namanya anggota STT Anggota nih, STT. ngai bazar, ngai syukuran gitu. Jarang sih dengar STT itu mengaji, ketua STT mengaji. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Senang, Padahal ya mana- tuh, kalau kita realistis ya perlu nih. Ya Makanya seharusnya. waktu itu lo paling penting loh. Karena memiliki peran sentral di era sekarang kan. Benar. Bang Sing, Ning, mana aja nggak ya? Jangan bersih-bersih. Di kedo kan, Ah. ningo ibu. Betul. Betul. Iya. Persiapan pangkini keras. Raja raga telepon no, bahasa gitu. Iya, Artinya gini, kita tidak mempersalahkan ngaya, oke itu berbeda urusan. Tapi hal-hal yang sifatnya vertikal, diperhatikan waktunya juga. Betul. Apresiasi, Betul. gitu kan? Ya kan? Setuju. Makanya banyak, woi komplek aja ada nih. Adi Kompleks nah ini juga komplek aja ada nih nah. keterkaitan sama gini. Tiang sempat bahas Satu nih. sama lain ada nih. Ini juga ada kaitannya. Pemangku nih. Pemangku nih apakah mereka layak digaji atau mereka mengandalkan sesari? Saya sempat bahas nih di Bali. Nah, Saya sempat bahas Bali. Ini karena keterkaitan soal adat soalnya adat. Kan sekarang Iya. kita lihat status quo nih asik. Status quo. Bahasa akademis. Bahasa Indonesia asik. Status quo itu artinya kondisi sekarang. Ya. Kan sekarang ini pemangku tuh dominan kan nganya ya. Benar. Ataupun yen man sesari nah Kudesan gitu ya. kudesan. Apalagi pemangku-pemangku yang di Sangadadio, di Puro Deso, Sekayangan 3 dan segala macam kan. Itu pun mereka harus bagi hasil dana punya dan sesari itu. Itu pun mereka kan juga mengutamakan pasti untuk pembangunan pura, perbaikan pura dan segala benar. macam. Ya singkel mana bagian gitu. Makanya itu yang buat survei Bli, di Bali ini.